Terus begini saja, Kang Saridin. Ya enggak no. Terus selanjutnya gimana? Lah sampean nggak kepingin menyelesaikan yang bikin gara-gara ini toh? Loh iya makanya itu yang mau saya omong. Apa dibiarkan saja? Oh enggak. Saya akan mendatangi biang kerok itu. Gitu? Orang yang bikin goro-goro di Cirebon itu. Loh tapi ini orangnya sakti ya? Siapa namanya? Itu Lolope. Siapa itu? Permen apa itu? Nah, ya. Kamu kok tahu? Ya iyalah. Aku kok. Kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk pondok kami. Insya Allah sangat bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Dan terutama untuk pesantren. Pasti Allah akan membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berkisah pada judul Saridin apa? Nangcir Cirebon. Nek cara ketopraan niku apa judulnya? Geger Cirebon atau ontran Cirebon utawa apa? Iso ae nang Cirebon iki. Ngene ya. Judulnya ngene ya. Sadurunge nang Cirebon ini nang ndi? Nah, kemarin Saridin di Palembang sudah selesai. Sampai berapa? Apakah langsung pulang? Enggak. Saridin itu di Palembang menikahi siapa? Rukoya sampai mendapatkan anak. Berarti sudah berapa tahun di sana? Di Palembang itu lama kan berarti? Sampai beliau punya putra dari istri siapa tadi? Rukoyah, putri dari Pati Sahri. Ya, sampai punya anak. Anaknya sangar pokoknya, rambutnya panjang. Sampai besar rambutnya panjang. Anaknya ya sama dengan Saridin. Sama apa nih? Anteng. Apa? Kakenting? Tingkah, jarang mulai. Mulai dari Saridin iku duwe iya nang dise Aji. Hasan Aji ku nang di jelukane ngono. Hasan Aji nang di? Ya mbo ya. Arek gesok anteng. Halah so jadi ngomong ngono. Bapake dhewe apa? Ngono. Nah, setelah lama di Palembang sampai punya anak, ada satu tugas lagi dari Sunan Kalijogo. Gitu. Wis cukup. Ibaratnya kalau iki ada yang membutuhkan lagi ke kamu. Wis tutup. Nah, akhirnya berangkat ke tanah Jawa gitu ya. Nah, ke tanah Jawa menuju ke Cirebon. Cirebon waktu itu ada kerajaan. Iya benar, sekarang dari Cirebon lah. Tutup Cirebon lah. Iya. Cirebon itu hampir sama dengan anak Saridin namanya. Raja Cirebon itu Sultan Aji siapa gitu ya. Sultan Aji. Beliau era Sultan Aji tadi punya adik namanya Elang Mahmud. Gitu ya. Kemudian Sultan Aji itu punya anak 2 perempuan, Samsiatun, Samsiatin. Ada yang mengatakan, yes pokoknya itulah usah aku ambil jeneng apike, gitu. Enak digaitun ambil tin, wis celukane seje. Tun, nggih, tin, seje san ya. Ojo jeneng anak dawa-dawa. Anak pertama lahir Bismillahirrahmanirrahim.
Njeluk bismillah dalem. Lahir maneng anak jenenge alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dalem. Sampai terakhir waladhdallin amin. Min amin dalem. Sesuai bapake kepegelen nyeluke. Langsung Al-Fatihah teko kabeh dalem. Teko kabeh. Enak kan? Lah ya apa? Lah kan mang iya kan butuh dalem. Ya. Maliki Yaumiddin dalem. Kesuwen e. Nyeluk siji-siji dawa-dawa. Bareng ya apa ya mikir. Ya celunan anak-anak mangan bareng. Iya ya. Al-Fatihah dalem teko kabeh. Ya enak kan? Nah, iku. Wes. Nah, sekarang kita berpindah ke kerajaan Cirebon itu. Kebetulan Sultan Aji itu punya anak 2 perempuan namanya Samsiatun dan Samsiatin. Kebetulan yang namanya Samsiatun dan Samsiatin itu sangat cantik, mempesona pokoknya. Kalau orang melihat, no umpama ada Arafik di sana, melihat Samsiatun, wah spontan pasti ngomong, Masya Allah cantiknya, gitu kan? Masya Allah cantiknya, luar biasa. Siapa yang na ngono. Bareng ngono, umpama mukhlis sekali melihat Samsiatun, pandangan pertama awal aku berjumpa. Ya bangga? Ketemu Mat Nur. Oh, kamu ketahuan. Apa nih? Yes. Ternyata yang namanya keluarga Sultan Aji, yaitu adiknya adiknya itu namanya Elang Mahmud, itu menaruh jatuh cinta kepada Samsiatun. Iya benar, Samsiatun istrinya, yang nanti jadi istrinya Saridin. Yang Tun kan, bukan Tin kan? Lah, Tinnya kemana waktu itu? Kok nggak ada cerita di sini? Menurutmu kenapa? Wes. Samsiatin karena sering diajak ke JMP oleh ibunya, jadinya jarang terekspos di kisah ini. Gitu aja. Ya, hari Senin diajak ke Royal, hari Selasa diajak ke JMP, hari Rabu ke TP, ya kan? Jadi ketika ada ini itu di dalam internal kerajaan nggak tahu. Ngono percaya ya? Sing sampel berarti awakmu berarti. Nah, bukan itu saja yang namanya Elang Mahmud itu. Bukan sekedar hanya mencintai terhadap ponakannya. Itu kan ponakan toh. Karena Elang Mahmud adiknya Sultan Aji. Gitu ya. Adiknya berarti apa? Paman. Berarti ponakan tadi. Samsiatun itu ponakannya. Ya, itu tadilah ponakannya. Lebih dari itu, dia menginginkan takhta kerajaan kakaknya. Sama dengan Sanggar Singgih waktu di Palembang. Gitu ya. Nah, suatu ketika yang namanya Samsiatun menyendiri di Kaputren dengan danyang-danyang, dengan para punggawa-punggawa, namanya Bunyai Mas ya, gitu? Pasti jelas banyak yang mengikuti kan. Tiba-tiba Elang Mahmud mendekat, mengutarakan rasa cinta. Ya Samsiatun, aku cinta padamu iku apa? Iku arek biyen arek SD I love you. Sing rada keren titik lho. Hah? I falling in love ngono ta? Ngono ta? Toro ndelok film. Judulnya Falling in Love. Samsiatun, kamu
selama ini kalau melihat saya gimana? Ya nggak apa-apa, Man. Menurut kamu, aku iki kurang apanya? Enggak kurang. Enggak. Cuma kurang putih, betul. Ya toh? Ya wes, katakanlah saya hitam. Tapi gagah enggak paman kamu itu? Gagah. Ganteng enggak? Ganteng. Tun, Samsiatun, saya tanya. Saya ini jika nanti punya istri, kira-kira tipe yang seperti apa istri yang cocok untuk saya ini, Tun? Wah, kalau buat Maman itu ya orangnya harus putih, harus tinggi semampai, harus begini, banyak lah. Gitu, Tun. Iya. Kok mirip kamu, Tun, itu? Enggak, Maman bisa aja. Iya, kayak mirip kamu. Gitu, mancing lah, itu lah jenenge mancing sih. Hah? Iku jenenge mancing. Hah? Samsiatun. Apa itu? Jenenge kayak Andre gitu apa? Apa sih? Ayahmu tukang apa? Sego goreng ya? Lu kok tahu? Ya karena kau terlalu mengoseng-oseng hatiku. Ngawur itu jenenge. Walhasil Samsiatun waktu itu apa? Menolak cinta Paman Mahmud utawa Elang Mahmud. Gitu kan? Nah, ketika ditolak, laki-laki kali ditolak ada 3 macam. Ada yang pasrah karena dia sudah merasa kurang ganteng, kurang putih, ya, kurang putih akhirnya pasrah. Iya, saya punya aku setuwek, ibaratnya kan ya, setuwek, ada iyeng, wis menengok, jadi ibaratnya gak usah dikomplain. Nah, yang kedua, ditolak semakin apa? Mengobrol PHP. Ada ngono kan? Tapi ini jenis yang ketiga yang namanya Elang Mahmud, ditolak malah ngamuk. Ya, malah ngamuk memaksa Samsiatun untuk menerima cintanya. Laki-laki, perempuan kalau dibentak, kemudian dipegang tangannya, pakaiannya, dipaksa, harus kamu terima. Siapa lagi? Hanya aku yang cocok buat kamu. Kira-kira perempuan itu takut gak gitu kan? Walaupun Samsiatun putri raja, ya takut lah. Ya ono sing eret-eret matdur. Ayah Pak. Ya tambah gak wedi. Akhirnya karena Samsiatun ketakutan, apa? Melarikan diri dari keputren, keluar ke kerajaan, minta tolong, tapi nggak ada yang, istilahnya nggak sampai teriak minta tolong, pokoknya melarikan diri gitu aja. Nah, di saat itu kerajaan Banten punya anak namanya Elang Muhammad dan pernah bertemu dengan Samsiatun. Samsiatun juga pernah bertemu dengan Elang Muhammad, sama-sama jatuh cinta. Dan hari itu adalah hari ini ketika Samsiatun melarikan diri dari Elang Mahmud, itu tepat atau pas hari di mana ayah Elang Mahmud, Sultan Banten, menyuruh Elang Mahmud datang ke Cirebon untuk meminang Samsiatun. Berangkat. Elang Muhammad berangkat, ya, dengan disuruh mengajak prajurit gak mau, disuruh mengajak bodyguard gak mau, disuruh ngajak siapapun gak mau, ingin sendirian dengan naik apa?
Kuda, gitu ya. Nah, kenapa kok gak naik kereta api? Iya toh? Naik kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa. Nah, ku duduk di muka, gak kurang ajar nih bapak. Sama ayah kurang ajar. Ku duduk di muka. Muka itu di sini. Wajah kan? Ya apa sih? Apa gak iso ku duduk di depan? Enak kan? Ngono. Enggak ya? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Loh, Masya Allah, anak luar biasa ya. Luar biasa. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ngerti kan? Terus kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya. Jadi nang kono iku mek ndelok kara tole. Mek tole tok. Segala apa? Yo gak kemah. Yo gak mancing, yo gak mandi, yo gak berenang, tapi kiri kanan kulihat saja. Jadi kan kulihat saja. Ya. Lan nonton tek lagune lho. Naik. Baru kiri kanan kulihat saja. Lho, ono saja lho. Wis meneng wis. Baru ndodok. Iku wong seneng apa wong plonga-plongo ngene? Opo? Nok lagu sing iku umum pisan. Sing Ibu Kita Kartini kan umum ya, ternyata namanya harum kan. Ibu Kita Kartini, putri sejati. Ibu Kita Kartini. Apa? Enggak, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya loh. Ya, namanya harum. Mulai tanggal 21 April dirayakan Ibu Kita Harum. Kan ngono sih mestine. Ibu sakit bercanda. Maksudnya harum namanya itu namanya mewangi, baik sebutannya, gitu ya. Nah, akhirnya Elang Muhammad dengan sendirian santai berangkat menuju Cirebon dan sampai ke Cirebon. Kebetulan di situ Elang Muhammad memergoki atau menemui orang yang dicintai lagi berlarian ketakutan. Loh, apa dek? Ada apa? Loh, Kang Elang, Kang Muhammad. Itu diceritakan. Terus kamu menerima? Enggak, saya menolak, makanya saya dikejar ini. Yus, kamu sini aja, naik kudaku. Akhirnya Elang Muhammad berdiri gagah menghadang Elang Mahmud. Stop! Itu lagu apa? Enggak, stop apa? Oh, stop! Perdebatan, kan? Stop. Itu terlalu. Kira? Terlalu. Akhirnya, udah. Stop. Pangeran atau Kanjeng Elang Mahmud, ada apa zaman berlarian? Kata Elang Mahmud, saya mencari Samsiatun. Kamu lihat? Iya, saya lihat. Dia ada di lindunganku. Jangan ikut campur kamu. Kamu jangan ikut campur. Sebentar, saya mencampur apa? Kacang hijau. Mangkali, saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak ikut campur urusan sampean. Tapi sampean mau mencelakai
atau mau ialah mencelakai orang yang aku cintai. Itu embel lah, enak ya, Jawa ku enak, embel pret preketek, terus itu lagune wong Jawa. Kamu nggak pantas dengan Samsiatun, hanya aku yang pantas. Sama nggak ngerosot tanuk tuwek, gitu. Tuwek kepingin olerek enom, gak iso di sini, ketuworo, gerayap temen, nggak ada ya. Akhirnya, terus mau apa? Hentikan untuk mencari Samsiatun. Karena bagaimanapun juga Samsiatun adalah akan bertunangan denganku. Makanya saya kesini niat untuk meminang. Oh, nah. Nggak bisa. Oke, kalau gitu kita hadapi dengan cara laki-laki. Akhirnya ya, Pak. Akhirnya mereka berdua patek lele, gitu. Tahu neger. Ngono ta? Lha ya apa? Kalau sesama kesatria bertengkar merebutkan sesuatu, apa itu? Sekak, remi, atau tarung? Ya tarung, akhirnya tarung. Kebetulan Elang Muhammad bisa mengalahkan Elang Mahmud. Paham? Bang Mahmud, ya, Abang Mahmud, itu Abang Mahmud ini genti yang melarikan diri. Kalau tadi Samsiatun yang melarikan diri, sekarang Elang Mahmud adiknya raja karena kalah melarikan diri. Sementara Elang Muhammad dengan gagahnya, sudah tahu kan kekuatan saya? Iya, sama itu memang gagah, ganteng, nggak rugi saya milih sampean. Ya iyalah, aku kok, gitu aku kok. Nah, di dalam pelarian, Elang Mahmud itu mencari gurunya atau dukun. Pokoknya panggilannya Lolope. Ya. Lah ya lengkape sapa? Gangging-gangging tok ae. Wis ngene, umume wong biyen Ki Ageng Lolope, ya sing ae. Wong biyen lak jenenge Ki Ageng lho. Hah, masa ana biyen jenenge Hartono utawa Mukhlis utawa gak ono. Jeneng biyen iku ana Ki Agenge biasa ya. Akhirnya ke Ki Ageng Lolope, yaitu gurunya. Lolope itu dukun yang sangat terkenal dan tukang santet, tukang semua ya, gitu. Ketika sowan ke Ageng Lolope diceritakan. Namanya Ki Ageng Lolope, kamu nggak bisa mengalahkan Elang Mahmud, mengalahkan Elang Muhammad. Nah makanya saya tadi ini kalah. Memalukan kamu jadi murid saya. Bukan itu saja yang, gitu ya. Apalagi orang yang aku cintai direbut oleh Elang Muhammad. 2 kali goblok kamu itu. Wah, itu double jahil murakkab. Iya kan ya. Goblok murakkab ya kan itu. Ya wis. Kamu sini serahkan padaku. Siapa jenenge arek wedok iku? Siapa namanya? Samsiatun. Terus siapa yang ngalahkan kamu? Elang Muhammad. Ya wis. Langsung yang namanya Ki Ageng Lolope tadi mempraktekkan atau menyantet dan mengirim para jin anak buahnya untuk membalas. Gitu ya. Untuk membalas. Nah, yang namanya Elang Muhammad tadi menyuruh Samsiatun untuk kembali dulu ke mana? Ke kerajaan. Kamu kembali dulu. Lah sampean kemana? Saya mau mengejar Elang Mahmud. Saya khawatir nanti ada apa-apa nanti. Karena jelas dia dendam. Akhirnya Elang Muhammad mencari sampai ke arah hutan. Paham? Nah kebetulan di hutan
bertemu dengan jin yang dikirim oleh siapa tadi? Lolope. Jinnya itu sangat besar, angker, dan disuruh membunuh 2 orang, yaitu Samsiatun dan Elang Muhammad. Akhirnya tarung. Elang Muhammad bertemu dengan jin tadi, tempur. Paham? Bertempur lama. Karena Elang Muhammad juga ajiannya juga banyak, pertempurannya juga luar biasa. Lanang temen pokoknya. Tapi karena dengan jin, ya, jin itu luar biasa, kekuatannya, kono di extra jos barang atau pakai pil himaviton, ini nggak pakai. Akhirnya Elang Muhammad kalah dan terbunuh. Paham? Terbunuh, meninggal. Nah, kemudian si Lolope tadi mendengar Elang Muhammad kalah, mengirim lagi satu jenis jin untuk apa? Mengganggu atau membunuh atau apapun lah, terserah ke Samsiatun. Karena targetnya kan 2 tadi. Siapa? Elang Muhammad dan Samsiatun. Dikirimlah satu jin untuk menyamperi si Samsiatun. Samsiatun karena sudah targetnya Lolope, akhirnya Samsiatun jadi kesurupan dan gila. Mana Samsiatun? Masih sope. Belum datang, masih di Royal. Ya. Tuh. Ternyata, nah ini baru. Ketika Samsiatun tadi kesurupan, pas tepat di samping Samsiatun. Gitu ya. Nah, karena Samsiatun itu kurang punya pegangan, nggak seperti si Samsiatun, akhirnya nggak kuat Samsiatun, ada yang mengatakan meninggal. Paham? Ada yang mengatakan meninggal. Oke. Gimana ceritanya? Yang namanya ayah Elang Muhammad ketika mendengar anaknya terbunuh. Apa begini? Oh, anakku terbunuh, alhamdulillah, gitu. Raja cap opo nih? Anak mati ya. Alhamdulillah, keturutan hajatku. Ya jelas marah kan? Marah, langsung segera Raja Banten datang ke Cirebon. Saya singkat, dari Cirebon ditemui oleh Sultan Aji. Sultan Aji juga marah atas kematian Elang Muhammad tadi karena kan calon menantunya. Plus ketambahan anaknya meninggal, Samsiatun tadi, plus ketambahan anaknya Samsiatun gila. Wes. Akhirnya yang namanya Sultan Banten tadi ngomong, Kang Mas Haji, ya wes ini memang takdirnya begini. Tapi saya ingin bisa menangkap orang yang membunuh putra saya. Loh iya Kang Mas, saya juga gitu. Saya juga mencari orang yang membuat anakku meninggal dan jadi kesurupan. Ya wes tak serahkan sampean Kang Mas. Ya wes, sampean pulang aja ke Banten. Urusan saya handle. Itu. Akhirnya yang namanya Sultan Aji yang Cirebon tadi ya memanggil patinya. Pate, dalam kamu sudah tahu kejadian di kerajaan sini. Kamu tahu kondisi anakku Samsiatun dan Samsiatun seperti apa. Maka sekarang kamu saya tugaskan mencari orang yang sakti Mondroguno, mencari orang yang bisa menyelesaikan urusan ini dan bisa menemukan kedua bangsat bajingan itu. Akhirnya yang namanya
Pate tadi jalan ke sana-sana nggak nemu-nemu. Pas kebetulan hari itu adalah hari apa? Terdamparnya Saridin dari Palembang ke Tanah Jawa dengan menggunakan kendaraan kelapa ya kan. Ya tetap kelapanya dikalungkan sambil berjalan terseok-seok, pegel, ya. Kemudian ditemui Sunan Kalijogo, "Jeng Sunan, terus saya ini gimana sekarang?" "Ya wes, tugasmu ada, wes ngenteni." Umpomo nang Cirebon ini berarti aran di Ngetan ngulon ta ya apa? Ngetan nah. Ya wis pokoke mlaku wae mrono kon. Jalan aja ke sana, nanti akan ketemu perkara yang menunggu kamu. Jalan. Nggih. Setelah pamit, sungkem. Di tengah jalan ketemu Pate. Ketemu Pate, ngobrol-ngobrol, saya singkat ngobrolnya. Akhirnya Saridin diajak ke Cirebon. Paham ya? Saya tambahi. Ternyata Lolope tadi setelah membuat si Samsiatun kesurupan dan gila, itu masih belum puas. Apa? Dia kirim jin-jin mulai kecil-kecil, kerucuk-kerucuk semua, kirim semua untuk membuat rakyat Cirebon kesurupan. Jadi waktu itu kesurupan bukan satu orang saja, tapi sudah menasional. Kesurupan sudah banyak. Akhirnya Saridin menghadap ke Raja Cirebon. "Sampean apa bisa menangani urusan ini?" "Insya Allah bisa." "Dengan cara apa?" "Lah ini masalahnya apa toh?" Jadi kan mereka gak masalah. Gak masalah. Ya belum dikisahi kok, belum dikasih tahu kok. "Tak kira sampean sakti." Ya sakti kan ada batasnya. Sakti ada batasnya. Lah tapi kalau belum dikasih tahu ya saya nggak tahu. Gini loh, Nak Mas, dengarkan ya. Ya. Diceritakan begini sampai sekarang ini hasilnya calon menantu saya meninggal. Anak saya kesurupan, kena jin, dan yang satunya adiknya meninggal. Ini masalah meninggal, wallahu alam. Ada versi lain yang tidak paham. Biasalah cerita itu beda versi. Nah, sekarang ini malah lebih parah lagi. Rakyat Cirebon semuanya banyak yang kesurupan. 70% kesurupan. Jadi kalau menjelang malam, suara teriak-teriak itu banyak, ngalang-ngalai konser. Jadi di sini sekarang setiap hari ada konser, ya, gara-gara kesurupan. Gimana, Nak Mas? Saman bisa? Insya Allah bisa. Dengan cara apa? Nanti kalau Saman butuh apa-apa, ngomong ke saya. Ngomong ke saya akan saya sediakan. Kata Pati, apa perlu kembang, atau perlu dupa, atau perlu keris, atau perlu apa, semua akan saya sediakan. Atau obat-obatan, semua sediakan. Apa kata Saridin, nggak usah. Lah terus gimana? Kelapanya itu, ini aja. Kelapa yang dibuat ngambang. Ini untuk apa? Bagikan air kelapa ini ke semua yang kesurupan, termasuk ke putri raja. Lah masa wong gendeng kayak degan? Ya enak lan seger tambah nemen gendenge. Ngerasa seger ya? Udahlah, nurut aja ke saya. Ini aja kasihkan. Akhirnya bener, 1 kelapa, 2 kelapa itu dipecah. Kemudian ditaruh di gelas, rata semua. Ratusan orang bisa diatasi dengan hanya 1 kelapa yang dipecah, yang punya Saridin. Ya nggak cukup ini katanya. Cukup, itu sudah pernah. Kata Saridin. Di mana?
sudah pernah. Berapa orang? Ya kira-kira 300 lebih. Kalau yang di sana malah ribuan. Cukup. Memang benar. Yang namanya degan itu airnya diambil, disuruh minum setiap masyarakat dan putrinya tadi malah airnya masih utuh. Gitu ya. Dan setelah minum tadi, alhamdulillah kerajaan Cirebon nggak ada konser lagi. Badi ini wis akeh bisa. Gitu? Artinya semua sudah sembuh, termasuk Samsiatun. Raja Cirebon karena tertarik dengan Saridin dan modelnya Saridin kayak wong ilang tapi penuh berwibawa ya toh. Jasanya banyak, akhirnya ditawari untuk dinikahkan dengan putri Cirebon. Tapi Raja Cirebon bukan asal-asalan, pamit dulu ke Banten. Kang Mas, Dik Mas, anak sampean kan sudah nggak ada. Itu kan calon menantu saya. Gimana sekarang? Saya ini kelihatannya menemukan gantinya Sik Mlaku Amin. Gantinya Elang Muhammad. Ya namanya orang yang baik hati ya, merasa senang. Ya sudah, Kang Mas, kalau memang ada gantinya Elang Muhammad, nggak apa-apa. Saya seneng kok. Wes, saya singkat, Saridin menerima apa? Tawaran daripada Raja Cirebon untuk menikahi putrinya. Menikahlah dengan Samsiatun dan mempunyai anak satu. Oke? Oke. Ini sebenarnya begini. Ketika semua sembuh, ya, ini sebelum Saridin ditawari Samsiatun. Ini sebelum. Kan merasa bangga karena sudah bisa menyembuhkan masyarakat Cirebon yang kesurupan. Setelah selesai semua, terus begini saja, Kang Saridin. Ya enggak no. Terus selanjutnya gimana? Lah sampean nggak kepingin menyelesaikan yang bikin gara-gara ini toh? Loh iya makanya itu yang mau saya omong. Apa dibiarkan saja? Oh enggak. Saya akan mendatangi biang kerok itu. Gitu? Orang yang bikin goro-goro di Cirebon itu. Loh tapi ini orangnya sakti ya? Siapa namanya? Itu Lolope. Siapa itu? Permen apa itu? Nah ya. Permen apa ya? Ya apa kamu itu? Lolope itu dukun terkenal di daerah sini. Daerah Cirebon sini gak ada yang bisa mengalahkan. Belum ada yang bisa mengalahkan. Belum. Kata Saridin, belum. Iya, belum. Sudah, kalimat belum kan berarti nanti ada yang mengalahkan gitu aja kok repot. Kayak Mat Nur no wayahe jelas untuk menang. Saridin menang. Ya enggak? Nah, akhirnya ya Raja, saya selesaikan urusan ini. Gitu. Ditemui Lolope. Lolope itu kalau tarung nakalan. Anti senjata memang. Semua aji-ajian pasti mental dengan Lolope. Mental. Tapi tidak dengan kelapa Saridin. Senengane Lolope itu kalau terdesak pasti masuk ke bumi. Ngerong ke bumi. Jadi setiap berdiri hilang ke bumi, muncul di sana langsung atau muncul di sana. Musuhnya pasti bingung. Dan kemudian kalau tangannya putus, kakinya putus, bisa nyambung lagi. Sangar kan? Namanya ilmu rawi rontek katanya itu. Ketika berhadapan dengan Saridin, Pak, saya sampean toh yang namanya Ki Ageng Lolope. Yo, kamu siapa? Kenalkan, saya Saridin, orang terganteng di Pati.
Koyok ngene iki ganteng eleke koyo apa kon? Ya toh? Sudahlah, anggap saja seperti di sinetron ini ya. Wis ganteng. Mau kamu apa ke sini? Sampean toh yang bikin gara-gara geger di Cirebon semua kesurupan semua. Dan sampean yang membunuh Elang Muhammad. Kamu kok tahu? Ya iyalah. Aku kok. Iya apa enggak? Aku kok. Sampean belum dengar kabar. Orang-orang yang kesurupan di Cirebon sembuh semua sekarang. Iya, katanya gitu. Emang kamu tak? Aku kok. Jangan nantang aku. Oh, matamu. Kamu datang ke sini mau apa? Nah, ya. Lah mau apa? Kapis sud. Main engkle. Atau apa? Ya jelas. Menyelesaikan urusan ini. Pertanggungjawaban kamu gimana? Kata Lolope, kamu nantang aku. Kata Saridin, kamu berani. Kamu berani dengan aku. Lah kamu siapa? Lah kamu siapa? Oke, kalau sama laki-laki, ayo sana berdiri. Terus langsung, nggak pakai kepepet, terus hilang. Saridin tenang. Saridin tenang. Nah, ketika tarung itu semua ya yang dikeluarkan Saridin, ilmu yang dimiliki mulai silat kalah semua Saridin itu dengan Ki Ageng Lolope ini. Akhirnya Saridin menggunakan kipatan baju itu yang dikasih Sunan Kalijogo. Dulu kan pernah dikasih baju karena bajunya sudah jelek, basah semua, sudah robek semua, terkena air laut kan. Kemudian dikasih Sunan Kalijogo baju dan selendang. Nah, selendangnya itu loh dipakai mengalahkan, dan selendang itu nanti akan diberikan ke Retno Jenoli, istri yang dari Mataram itu, gitu ya. Nah, jurus apapun Saridin nggak bisa ngatasi karena memang pandai yang namanya Lolope tadi. Akhirnya Saridin menggunakan kebasan daripada kainnya Sunan Kalijogo. Dari situ Lolope merasa terdesak dan akan terjun ke bumi, ngerong lagi. Saridin memahami, ini orang akan ngerong ini, gitu? Akan ngerong. Langsung buminya tadi disebeti dengan kainnya dengan Sunan Kalijogo. Akhirnya ternyata bisa. Drup, hilang. Tapi nggak lama muncul lagi menyekel bathuk. Aduh, ketabrak watu aku. Lolope. Akhirnya ngerong yang gagal karena apa? Dicegat oleh batu di bumi yang biasanya batu itu hancur, dilewati oleh Lolope, tapi sekarang masih tetap utuh dan ngenek batu itok bendol. Gitu? Nah, dari situ Saridin karena capek, wis pegel aku ngelawan kon. Karena kamu nanti akan kalah, tak cepatkan aja ya kalahnya ya. Langsung kelapa tadi yang tinggal satu tadi kan. Yang satunya buat Cirebon tadi, masyarakat kelapanya itu. Kamu ngelawan aku dengan apa? Dengan ini, kelapa. Ya, nah, sebenarnya kelapanya dua karena nasi woto kan kelapanya. Nyambung lagi. Cuma jadi gandolan kelapa tadi ya, dilemparkan ke Lolope. Nah, dilemparkan itu ketika diterima penyet sak wong-wonge. Penyet jadi martabak karena yang namanya kesaktian karomahnya Saridin yang ditaruh di kelapa itu nggak ada yang bisa menandingi. Akhirnya Ki Ageng Lolope dead, meninggal. Dah, kira-kira ada lagi? Elang Mahmud itu tadi ya kemarin. Apa? Elang Mahmud tadi. Elang Mahmud kan bersama bapaknya. Iya, itu kan anggaplah wis satu paket. Jadi Saridin tadi bertempur dengan Elang Mahmud dulu. Nah, Saridin kan istilahnya itu ahli ngelemesno besi toh.
Jadi semua senjata yang dibawa Elang Mahmud ditusukkan ke tubuhnya Saridin, semuanya lemes kabeh, impoten. Paham? Ah? Jadi pedangnya semuanya impoten. Gitu. Jadi pedangnya impoten. Akhirnya ya kalah dengan Saridin, mati akhirnya Elang Mahmud itu. Setelah dengan Elang Mahmud, baru dengan Ki Ageng Lolo Lope.